Shalom, selamat pagi, salam ngopi Aceh. Ngobrol pagi sama Yesus. Mari saudara, kita akan membaca sebuah renungan yang sangat seringkali didengar dan dibaca oleh kita, yaitu dalam Mazmur 23 mengatakan Tuhan adalah gembala yang baik. Ketika kita membaca ini, kita merasakan sebagai domba yang dipelihara oleh Tuhan, sebagai umat yang disayangi oleh Tuhan. Karena disinilah ditunjukkan betapa Yesus Tuhan atau Allah yang luar biasa, ya, atau gembala yang luar biasa betul-betul memelihara kehidupan saya dan saudara. Untuk kita mengingat, mari kita baca bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya, kalau dia adalah gembala kita, disebutkan oleh pemazmur, kita tidak akan pernah kekurangan. Dalam hal apa? Tidak pernah kekurangan perlindungan, tidak pernah kekurangan hal-hal apapun, tidak pernah kekurangan pada saat kita membutuhkan. Selalu dia gembala yang ada di samping domba-dombanya. Lalu dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Maksudnya, ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Artinya ketenangan, ada suasana yang memang cocok dengan keadaan dirinya. Ada suasana yang memang ditempatkan di tempat yang sebenarnya, saudara-saudara. Domba di padang yang berumput hijau. Sehingga domba ketika berada di padang rumput hijau, ia merasa tenang. Ia merasa ada dalam lindungan Tuhan. Dia ada merasa betul-betul gembalaku ini adalah gembala yang mengerti keadaan diriku. Nah saudara-saudara, dan itu memang benar. Karena dia gembala yang baik, dombanya ditaruh di padang rumput yang hijau. Lalu dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Tahu pada saat bagaimana kita makan, pada saat kita minum, Tuhan menuntun kita. Nah saudara, kebutuhan-kebutuhan jasmani seperti ini sebenarnya Tuhan selalu perhatikan terhadap saya dan saudara. Dia tidak pernah mengabaikan hal ini. Sebab itu percayalah, ketika ia memelihara kita, percayalah juga kebutuhan kita juga dicukupi oleh Tuhan. Nah saudara, bukan hanya kebutuhan jasmani saja. Ayat yang 3 mengatakan, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, saudara, jiwa yang kebutuhannya ingin lebih tenang dibuat aman, tentram, tidak ada ketakutan. Ya saudara-saudara, begitu ada auman singa, si domba ini tidak pernah menghiraukan karena dia tahu ada gembala di dekatnya. Begitu ada di sekelilingnya ada serigala akan mengancam jiwanya, domba ini menjadi tenang karena ada gembalanya. Nah saudara, seharusnya kita juga demikian. Jika kita ada serigala di sekeliling kita, ada beruang, ada singa yang akan mengancam kehidupan kita, jiwa kita seharusnya tetap tenang karena jiwa kita ada gembala yang baik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, saya ulangi lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya saudara, bukan di padang rumput yang hijau lagi, bukan di tempat air yang tenang, saudara. Karena gembala ini beserta, karena gembala ini adalah gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya, maka si domba atau kita semua mengatakan, aku tidak takut bahaya. Nah saudara, sekalipun ada dalam lembah kekelaman, belajarlah kita berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab gembala yang baik itu besertaku, tongkatnya, gadanya, ya disebutkan, sebab engkau besertaku, gadamu, kekuatan Tuhan, tongkatnya Tuhan, bimbingannya. Ya saudara, tongkat, gada dan tongkat itulah yang menghibur aku. Ada kekuatan kuasa Tuhan, bimbingan Tuhan, pengajaran, tuntunan Tuhan ada beserta, sehingga kita tidak menjadi takut. Nah saudara, kemudian ketika kita tidak menjadi takut, ada satu hal yang istimewa lagi. Setelah di padang rumput yang hijau ada jiwa yang tenang, ya tidak ada ketakutan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menyediakan hidanganku di hadapan lawanku. Ya, kalau kita gambarkan
gembala memberikan makanan ya kepada dombanya ya di hadapan serigala-serigala, di hadapan lawan-lawan ya karnivora yang akan memakannya, Saudara. Tenang, Saudara. Domba tidak akan takut, dia tenang karena dia makan bersama-sama ya, dekat dengan gembalanya ya. Domba ini akan menjadi tenang, tidak takut dengan serigala yang ada di depannya, yang ada ya, dan serigala pun tidak akan berani mengganggu karena ada gembala yang menjaga, Saudara. Ini suatu mujizat, suatu kemuliaan yang harus kita tahu, Saudara. Lalu engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, ini gambaran orang Israel, gambaran orang percaya ketika pengalaman-pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan diakui, pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan diakui dan mengakui Yesus sebagai gembala yang baik, maka hidup saya dan saudara diurapi, ya, diurapi dengan kemurahan, diurapi dengan kemuliaan Tuhan. Hanya yang terakhir, saudara, kebajikan, kemurahan, belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terakhir berbicara, pemeliharaan Tuhan bukan hanya saat kita ada dalam padang rumput yang hijau di dunia ini saja, tapi kita akan masuk dalam padang rumput yang hijau di surga bersama dengan Yesus. Artinya, pemeliharaan Tuhan sebagai gembala yang baik bukan berhenti di saat kita ada di dunia, tapi sampai kekekalan bersama dengan Yesus. Percaya Yesus, engkau dipelihara. Percaya Yesus sebagai gembala yang baik, engkau mengalami jiwa yang tenang. Percaya pada Yesus sebagai gembala yang baik, kita memiliki hidup yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Salam ngopi ajib bersama dengan saya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.